kelas berapa? Nama aku Renata dari kelas 7C. Oh ya, sebelumnya kamu tahu nggak sih arti dari sakramen baptis itu apa? Aku tahu sakramen baptis, tapi aku belum tahu artinya dengan tepat. Jadi sakramen baptis itu adalah sakramen pertama dan dasar dalam kehidupan Kristiani yang mengawali seseorang menjadi bagian dari gereja Katolik. Oh, oke. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kamu pernah melihat seseorang dibaptis? Terus apa yang terjadi dalam upacara itu? Pernah sih, di situ tuh aku melihat ada orang yang diberkati, terus habis itu terus didoain sama romonya, terus dikasih air suci. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaanmu setelah mengetahui bahwa baptisan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah? Ngerasa bahagia sih, karena dari pembaptisan itu kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang menjadikan seseorang bagian dari gereja Katolik. Melalui pembaptisan, seseorang dibersihkan dari dosa asal, dilahirkan kembali dalam Roh Kudus, dan memulai perjalanan iman. Dilakukan dengan air dan rumusan Tritunggal, pembaptisan melambangkan pembersihan, terang Kristus, serta panggilan hidup sesuai ajarannya. Bagi orang dewasa, proses pembaptisan meliputi tahap prakatekumenat atau pengenalan iman, katekumenat atau pendalaman ajaran, baptisan resmi, dan mistagogi atau pemahaman lebih dalam. Pembaptisan memberikan rahmat pengudusan, menjadikan seseorang anak Allah, serta memanggil mereka untuk mewartakan Injil dan melayani sesama dengan kasih. Apa yang kamu rasakan saat pertama kali menerima sakramen Ekaristi? Rasanya pasti kayak senang banget, karena kan di gereja itu kan kita doa buat Tuhan, jadi kayak ya pastinya seneng dong gitu. Jadi gini, mengapa kita harus bersikap hormat saat mengikuti perayaan Ekaristi? Jadi kalau menurut aku sendiri, karena perayaan Ekaristi itu kayak kita kan berdoa sama Tuhan ya, jadi kayak kita pastinya harus menghormati Tuhan dong gitu. Sakramen Ekaristi adalah ungkapan pujian dan syukur umat atas karya keselamatan Yesus Kristus yang mengundang umat untuk bersatu dengannya. Dalam perayaannya, umat memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan sabdanya, serta menerima tubuh dan darah Kristus dengan hormat. Ekaristi memiliki 3 makna utama, yaitu syukur kepada Allah, kenangan akan kurban Kristus, dan kehadirannya dalam sabda serta perjamuan. Sebagai puncak kehidupan Kristiani, Ekaristi menegaskan kehadiran Kristus dalam umat yang berkumpul, imam, sabda Tuhan, serta tubuh dan darahnya, dilengkapi simbol dan gerakan bermakna. Ekaristi menuntut partisipasi aktif umat dalam doa dan penerimaan Kristus, serta menjadi momen untuk mempersembahkan hidup dalam kasih kepada Allah dan sesama. Melalui Ekaristi, umat menerima rahmat berlimpah dan bersatu dengan Allah Tritunggal dalam iman. Halo semua, kali ini kita akan mewawancarai tentang sakramen Krisma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leandro dari kelas 8B. Ini kakak siapa? Saya Marcel dari kelas 9A. Oke, kalau gitu kita langsung ke pertanyaan ya kak. Oke, boleh. Langsung aja. Pertanyaannya, sebutkan arti tentang sakramen Krisma. Arti sakramen Krishna. Apa nih? Bisa kamu jelasin dulu? Bisa. Jadi sakramen Krisma itu adalah sakramen yang memberikan kekuatan rohani kepada umat Katolik dalam meneguhkan iman kepada Tuhan dan menjadi saksi Yesus di dunia. Oh, oke, paham. Lanjut ya. Boleh. Oke. Apa yang kamu harapkan setelah mendapatkan sakramen Krisma? Setelah saya menerima sakramen Krisma itu sebenarnya harapan saya yang utama itu supaya jiwa rohani saya itu lebih kuat. Kayak maksudku dari aspek keimanan saya itu lebih kuat, karena ya sakramen Krisma ini itu merupakan sakramen penguatan yang dimaksud itu penguatan iman begitu. Jadi aku berharap dari diriku itu lebih beriman secara Katolik, baik itu lebih sering doa, lebih sering mengikuti misa ataupun
pun melalui kegiatan sehari-hari gitu. Oh, oke. Lanjut ya, Kak. Lanjut. Oke. Mengapa penting untuk menerima sakramen Krisma dalam perjalanan iman kita? Mengapa penting untuk menerima sakramen Krisma? Nah, jadi salah satu sakramen yang wajib diterima oleh umat Katolik. Kenapa? Karena sakramen Krisma ini merupakan salah satu dari 3 sakramen inisiasi. Nah, sakramen inisiasi kan ada 3. Yang pertama itu baptis, itu sakramen pertama yang kita terima. Lalu ada sakramen Ekaristi, itu waktu kita anak-anak menuju remaja. Lalu ada sakramen Krisma. Nah, sakramen Krisma ini bisa disebut kayak sakramen Krisma ini yang menguatkan semuanya gitu loh. Nah, sakramen penguatan ini menguatkan iman kita gitu. Dan merupakan salah satu cara untuk mendewasakan diri kita baik secara sikap maupun dari aspek rohani. Oke, lanjut ya. Lanjut boleh. Oke. Jika sudah menerima sakramen Krisma, bagaimana pengalamanmu saat menerima berkat Roh Kudus? Pengalamanku pas menerima gitu ya. Aku sendiri sih ngerasa setelah aku menerima dapat minyak Krisma itu saya merasa lega dan juga senang gitu. Kan sakramen Krisma itu nggak cepat ya prosesnya, itu butuh waktu berbulan-bulan pembelajaran. Nah, itu jadi perasaan leganya di situ. Lalu juga perasaan senang bisa dapetin sakramen ini, sakramen penguatan iman. Dan dari sini kayak menyadari juga kalau ini waktunya saya sudah mulai dewasa dan harus lebih mengembangkan iman dan rohani saya. Oh, gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk wawancara kita kali ini. Nah, terima kasih. Halo semua, nama saya Leandro dari kelas 8B nomor absen 14. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sakramen Krisma. Sakramen Krisma adalah sakramen kedewasaan pemantapan. Orang sudah dianggap dewasa jika sudah menerima sakramen penguatan. Maka sakramen penguatan adalah mewujudkan kita sungguh anak Allah, menyatukan kita lebih teguh dengan Kristus, menambah karunia Roh Kudus, mengikat kita lebih sempurna pada gereja. Lambang dalam sakramen Krisma adalah sakramen penguatan. Ritus pokok adalah pengurapan minyak suci atau minyak Krisma yang diberikan oleh uskup dan dilaksanakan dengan perumpangan tangan oleh petugas gereja, uskup dan wakilnya. Orang yang telah menerima sakramen penguatan membawa konsekuensi bertanggung jawab menjadi saksi Kristus baik dalam gereja sendiri, dalam keluarga, di sekolah, di tempat kerja, dan lingkungan masyarakat. Sakramen inisiasi dalam gereja Katolik terdiri dari baptis, krisma, dan ekaristi yang menandai penerimaan seseorang dalam gereja dan pertumbuhan dalam iman. Baptis menghapus dosa asal dan menjadikan seseorang anggota gereja. Krisma menguatkan dengan Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus, dan ekaristi memperbarui persekutuan dengan Kristus melalui tubuh dan darahnya. Ketiga sakramen tersebut saling melengkapi, membimbing umat menuju kedewasaan iman, serta mengajak mereka untuk hidup dalam kasih dan pelayanan. Makna dari sakramen Ekaristi, sakramen baptis, dan sakramen Krisma. Sakramen baptis adalah awal dari hidup baru sebagai anak Tuhan. Seperti bayi yang lahir ke dunia, baptisan adalah tanda bahwa kita masuk dalam keluarga Allah dan memulai perjalanan beriman bersama-sama. Yang kedua, sakramen Ekaristi sebagai sumber kekuatan iman. Saat menerima komuni, kita menyatukan diri dengan Tuhan dan mendapatkan energi rohani untuk menjalani hidup dengan kasih dan kebaikan. Dan yang terakhir ada sakramen Krisma. Sakramen Krisma adalah tanda kedewasaan iman. Dengan menerima Krisma, kita diteguhkan oleh Roh Kudus agar semakin berani menjalani hidup sebagai anak Allah yang penuh kasih, bijaksana, dan siap berbagi kebaikan dengan orang lain. Ketiga sakramen ini mengajarkan bahwa hidup adalah perjalanan bersama Tuhan, di mana kita dipanggil untuk bertumbuh dalam iman, kasih, dan keberanian setiap harinya. Setelah kami mempelajari tentang sakramen inisiasi, kami semakin menyadari bahwa Allah menghendaki kami untuk memperdalam hubungan pribadi dengannya, hidup sesuai dengan ajaran Kristus,
hidup dalam iman yang semakin dewasa, dan menjadi saksi kasih Allah. Maka, kami menanggapi dengan cara menerima sakramen dengan penuh kesadaran, melayani sesama dengan kasih serta ketulusan, berkomitmen untuk lebih aktif dalam kehidupan gereja, dan terus memperkaya pemahaman iman melalui doa dan mendalami kitab suci.